Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video yang keempat ini, izinkan saya untuk memulai menjelaskan perbedaan pendapat para ulama dalam menghukumi muamalah pada Bitcoin atau cryptocurrency secara umumnya. Kita mulai dulu dari para ulama yang mengharamkan Bitcoin atau cryptocurrency yang lainnya. Alasan pengharaman yang pertama karena pada Bitcoin atau cryptocurrency yang semisal itu memiliki gharar fahish, alias ketidakjelasan risiko yang terlalu besar. Ya, karena sebagaimana yang kita ketahui, ya, pada Bitcoin atau beberapa cryptocurrency yang semisal tidak memiliki intrinsic value atau tidak memiliki underlying asset. Nah, tidak memiliki underlying asset. Nah, sehingga nilai dari Bitcoin dan cryptocurrency semisal itu hanya bertopang kepada trust pada komunitas tersebut. Nah, ketika trust tersebut goyang, maka terjadi crash pada harga itu. Nah, para ulama yang mengharamkan dengan alasan gharar fahish ini berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang muamalah atau jual beli yang mengandung gharar. Dan para ulama menjelaskan gharar yang dimaksud adalah gharar fahish, gharar yang besar, yang ketidakjelasannya itu besar. Contoh yang sering dibawakan oleh para ulama terkait larangan jual beli burung misalnya yang ada di langit, atau jual beli ikan yang ada di dalam air. Nah, itu resikonya terlalu besar. Nah, oleh sebab itulah para ulama ini mengharamkannya muamalah pada Bitcoin atau cryptocurrency yang semisal. Nah, karena memang dia risikonya terlalu besar. Dan memang kalau kita lihat ketika ada isu yang negatif, maka langsung anjlok harga Bitcoin atau cryptocurrency yang semisal. Nah, para ulama yang membolehkan muamalah pada Bitcoin memberikan argumentasi untuk menjawab hal tersebut. Nah, mereka mengatakan bahwasanya jangankan Bitcoin, fiat money pun juga tidak punya underlying asset. Sebut saja misalnya dolar Amerika, yang mana sejak tahun 1971 itu tidak lagi dicetak menggunakan jaminan emas. Nah, creating money-nya hanya sesuai kebijakan pemerintah. Termasuk juga rupiah, tidak di backup oleh emas. Kalau dulu itu setiap dolar dicetak berarti ada menandakan emas sekian gitu. Nah, para ulama yang mengharamkan Bitcoin menjawab argumentasi tadi. Mereka mengatakan memang benar bahwasanya fiat money itu juga punya gharar, tapi kecil ghararnya. Dia memang seperti dolar itu tidak punya
underlying aset berupa fisik. Ya, tapi jangan salah, dolar itu dia sebetulnya punya underlying berupa apa? Berupa kebijakan pemerintah, berupa kekuatan politik, berupa kekuatan militer, ya, yang mana contoh sederhana, kalau di Indonesia ada orang belanja sayur misalnya pakai dolar, nggak pakai rupiah, itu bisa dipidanakan, bisa ditangkap. Nah, sehingga ada kepastian hukum bahwasanya rupiah ini memang dijamin oleh kekuasaan. Nah, itulah yang menjadi underlying nih, sehingga tidak termasuk kepada gharar fahish. Kira-kira begitu. Lalu para ulama yang membolehkan muamalah pada Bitcoin atau aset yang semisal, mereka memberikan ya sanggahan yang kedua. Mereka mengatakan sebetulnya ada beberapa aset kripto yang jenisnya adalah stablecoin. Jadi token tersebut, biasa token, nilainya dikunci terhadap aset lain. Contoh sederhana adalah USDT. Ya, sebuah token yang dibangun di jaringan blockchain Ethereum yang nilainya itu satu token USDT adalah senilai $1 Amerika Serikat. Sehingga sama terus harganya. Nah, sebetulnya argumen ini pun juga sebetulnya bisa kita patahkan sebetulnya. Nah, bukan saya membela para ulama yang mengharamkan, tapi kita harus fair ya. Kalau memang ada celah untuk kita kritisi ya kita kritisi ya. Sanggahnya sederhana saja. Nah, sebetulnya dalam berbagai jurnal yang kita pelajari, stablecoin pada umumnya ya tidak betul-betul dikunci dengan dolar fisik, tapi hanya dikunci dengan algoritma, dan itu yang berlaku umumnya. Contoh sederhana untuk membuktikan teori ini adalah apa yang terjadi tahun 2022 pada UST, ya, sebuah stablecoin dari Terra Labs, ya, sebuah perusahaan blockchain dari Korea Selatan, yang satu token UST itu dikunci menjadi $1 Amerika Serikat. Tapi realitanya di tahun 2022 harganya terus merosot sampai satu token itu jauh di bawah $1, 0,00 sekian. Berarti ini membuktikan ya dia tidak betul-betul dikunci oleh dolar fisik. Pun juga akhirnya CEO-nya mengakui memang dia dikunci hanya secara algoritma saja. Nah, sebetulnya ini bukan hal baru ya. Di Indonesia pun banyak yang semisal, seperti misalnya emas digital, ya, 1 emas gram di aplikasi dikunci dengan 1 gram emas fisik. Yaitu yang insya Allah kita bahas di video yang lain. Fa'ala kulli hal, yang mau saya sampaikan adalah kalaupun para ulama yang membolehkan Bitcoin atau aset kripto semisal dengan dalih dia adalah stablecoin, sebenarnya juga ya argumentasi yang mudah dipatahkan. Ya, karena kenapa? Ya, karena realitanya dia hanya dikunci secara algoritma. Dan itu nanti ada pembahasan khusus. Ya, nah saya di sini tidak dalam posisi membela para ulama yang mengharamkan, dan tidak juga di posisi yang membela ulama yang membolehkan. Saya hanya menukilkan ya bagaimana cara dua pihak ini berargumentasi. Nah, silakan nanti teman-teman yang menganalisa. Nah, saya pribadi akan menyampaikan pandangan saya di video yang terakhir. Insyaallah semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk bantu pembebasan lahan di Jakarta Selatan, yang mana insya Allah di lahan tersebut akan kami dirikan Masjid At-Tauhid dan gedung sekolah gratis dari jenjang TK hingga perguruan tinggi. Jazakumullahu khairan.